Baik, nama saya Cesare Oselli, mahasiswa matematika semester 4 Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan mencoba membuat program untuk mencari panjang sisi miring, sisi samping, dan sisi depan dari segitiga. Dan biasa kita menggunakan rumus teorema Pythagoras. Program ini saya akan buat dalam aplikasi MATLAB. Langsung saja. Yang pertama saya akan saya akan menggunakan karakter khusus, yaitu this sendiri berfungsi untuk menampilkan teks atau kita bisa untuk judul. Caranya buka kurung, tanda petik 1. Di sini saya beri judul program mencari jangan lupa tanda petik penutup, tanda kurung, dan saya akan menambahkan tanda titik koma. Tanda titik koma ini berfungsi untuk berfungsi untuk tidak menampilkan perintah. Kemudian yang pertama saya akan mencari panjang, mencari panjang sisi miring. Kita gunakan lagi di mencari sisi miring jika diketahui sisi depan dan sisi samping. Jangan lupa tanda petik penutup. Biasanya kita menggunakan teorema Pythagoras. Jadi kalau kita ingin mencari sisi miring, maka rumusnya itu sebelum itu saya akan misalkan ini dengan inputnya ini dengan sisi depan. Saya berikan nama sisi depan. Sisi depan saya akan dalam satuan sentimeter. Jangan lupa dan sentimeter. Kemudian yang kedua saya misalkan B ini, inputnya B ini saya kasih nama sisi samping. Sisi samping. Kemudian untuk ini samping sentimeter. Kemudian untuk mencari sisi miringnya, saya misalkan C itu dengan sisi miring. Rumus Pythagoras itu akar dari A kuadrat dari sisi depan, A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi untuk menampilkan akar pada MATLAB ini kita gunakan SQRT. SQRT ini sudah mewakili
akar. RT dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya. Ya. Kemudian untuk kesimpulannya saya gunakan karakter khusus yaitu printf jangan lupa sama juga kesimpulannya jadi panjang sisi miring dari panjang sisi miring jika sisi depan saya akan gunakan persen G ini untuk menampilkan angka dari variabel. Nanti sisi depan ini angkanya berapa akan muncul di sini. Saya tambahkan dengan satuan sentimeter dan sisi samping saya gunakan persen G lagi adalah persen G sentimeter dan saya akan tambahkan slash n. Ini berfungsi untuk baris baru M, inputannya itu mohon maaf di sini slash n tik A, B inputannya ya. Setelah itu kita running. Ya, nama filenya mencari sisi miring, samping, dan depan. Ya, save ya, seperti ini. Mencoba program mencari panjang sisi miring, sisi depan, dan sisi samping. Yang pertama kita akan mencari panjang sisi miring jika diketahui sisi depan dan sisi samping. Sisi depannya saya misalkan dengan 4, kemudian sisi sampingnya saya misalkan dengan 3. Jadi bisa disimpulkan panjang sisi miring jika sisi depannya 4 cm dan sisi sampingnya itu 3 cm, maka untuk sisi miringnya itu adalah 5 cm. Ya. Kemudian saya akan lanjut untuk mencari, tadi yang pertama sudah mencari sisi miring. Sekarang selanjutnya saya akan mencari sisi samping dan sisi depan. Untuk lebih mudahnya kita copy saja ini, kita pastekan di sini ya, seperti ini. Yang pertama ini kita tidak usah pakai lagi karena sudah ada judul di atas. Ini ya, tadi yang pertama mencari sisi miring, sekarang saya ingin mencari sisi samping. Jika diketahui sisi samping dari ketika sisi miringnya
dan sisi depan diketahui. Sisi depan, jadi sisi ini saya akan inputnya itu adalah sisi miring atau sisi paling panjangnya, sama juga. Kemudian untuk sisi depannya itu A, ini sisi depan. Kemudian kita akan mencari nilai B atau sisi sampingnya. Untuk Pythagoras sendiri, kalau untuk mencari sisi rusuk atau sisi yang paling pendek, maka akar dari akar dari sisi terpanjang akan dikurangi dengan akar dari salah satu sisinya. Jadi C kuadrat kurang B kuadrat. Jadi F' nya panjang. Jadi untuk kesimpulannya, kita ganti sisi miring ini dengan sisi samping jika sisi miringnya diketahui. Sisi miring persen G, ini sisi depan, persen G sama dengan, ya ini kita inputannya kita ganti C, kemudian A, di sebelahnya itu B, yaitu B. Jadi coba kita running ya. Ini untuk sisi miringnya saya coba dengan 4 3. Jadi sisi miring dari 4 adalah 5 cm. Kemudian mencari sisi samping. Kita beri contoh sisi samping itu besarnya 5 cm. Kemudian sisi depannya itu kita coba dengan 4 cm. Ya, jadi panjang sisi samping jika sisi miring 5 cm dan sisi depan 4 cm adalah ada kesalahan penulisan di sini. Jadi kesalahannya di ini, besarnya A. Coba kita running ulang lagi. Sisi miringnya 5 4. Kita running ulang. Ya, gini. Jadi sisi sampingnya adalah 3. Kemudian yang ketiga akan mencari sisi depan. Jadi seperti tadi kita langsung Ctrl V. Ya, seperti ini. Programnya sudah ada 3. Ya, ini mencari sisi depan jika sisi miring samping diketahui. C sisi miring seperti ini. Jadi coba kita running. Yang pertama kita akan mencari sisi miring jika sisi depannya 4, sisi sampingnya 3. Jadi sisi miringnya ada 5. Sekarang kita coba sisi miringnya 5, sisi depannya 4, kemudian sisi sampingnya adalah 3. Kemudian kita akan coba di depan 5, sisi sampingnya kita coba dengan 3, dan bisa dapat hasil panjang sisi depan jika sisi miring 5 dan sisi samping 3 cm. Demikian video ini, sekian dan terima kasih.